Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Karyo dari Mini Bikes Lampung. Jadi awal-awal gue bikin video YouTube itu orang-orang pada nanya, lu mau ngubur AdSense ya dan segala macem. Lu mau terkenal ya, lu mau ngubur AdSense segala macem ya. Tapi sebenarnya itu gue nggak naif lah ya. Itu adalah alasan kenapa gue bikin channel YouTube. Tapi alasan pertama gue kenapa gue bikin channel YouTube adalah supaya gue bisa ngerasain impresi berkendara dengan kendaraan-kendaraan impian gue. Dan hari ini gue bakal nge-review satu kendaraan yang jadi kendaraan impian gue. Jadi mau tahu kendaraan apa? Jangan lupa please tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng serta share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi motor yang bakal gue review ini adalah motor klasik heritage-nya Inggris, tapi dia sudah diproduksi di India. Nah, karena produksi di India, banyak reviewer India yang sudah mereview motor ini. Dan itu sebenarnya kelihatannya kocak banget. Jadi reviewnya kayak gini nih. Hello everybody, oh my god, today I want to review this motor classic Royal Enfield 500. Pokoknya kocak deh kalau teman-teman punya waktu dan punya kesibukan yang agak senggang, nonton deh reviewnya orang India tentang motor Royal Enfield 500. Dan kali ini gue gak bakal berpanjang-panjang lagi. Gue bakal nge-review motor Royal Enfield 500 Army Battle Special Edition sebentar lagi. Oke, jadi inilah dia motor yang gue bilang tadi. Motor klasik heritage-nya Inggris, tapi sudah diproduksi di India ya. Yoi. Oke, jadi motor ini adalah motor Royal Enfield 500cc Army Battle Edition. Kalau misalkan teman-teman lihat, klasik banget ya. Disesuaikan hijau-hijau. Iya, boleh. Tapi Royal Enfield tuh mempertahankan tema klasiknya, tapi dicombine dengan beberapa part item yang sudah modern. Nah, part modern apa aja kita bakal bahas. Enak dari mana, Pan? Kita ituin dari depan. Boleh. Oke. Kita cek dulu. Nah, ini dia tampilan depannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sih secara keseluruhan sih Royal Enfield masih mempertahankan tema klasiknya ya. Jadi motor Royal Enfield ini kan syarat dengan motor perang pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dari zaman dulunya ya, dia benar-benar masih konsen pada konsep-konsepnya yang lama gitu. Pada perubahan-perubahan itu yang minor. Kalau di zaman dulu kan dia versinya, ini kita ada perubahan dari zaman dulu ke zaman sekarang ya. Pada saat dulu kan kita lihat udah perubahan dia di cakram. Oke, ya kan, ini cakramnya adalah salah satu part modern yang sudah ditambahkan di motor ini. Tapi sebenarnya dia masih mempertahankan konsep lama, konsep klasiknya ya, betul. Yang terbaru dan yang kedua itu adalah dia sudah injeksi. Oh ya, itu injeksi ya? Ya, dia udah injeksi. Fuel injection. Seperti kayak Sen ini juga kan udah masih konsep-konsep yang sekarang. Tapi dia masih mempertahankan yang klasik. Oke, ini motor tahun berapa sih? Ini motor tahun 2017. Tahun 2017 500cc. Dia sebenarnya ini 4,99. Oke. Nah, ini kita lihat nih dari kaki-kaki kayaknya. Dari kaki-kaki depan ya Royal Enfield masih mempertahankan klasiknya ya. Dilihat dari jenis spakbornya tuh masih sedikit. Dia bahan-bahannya memang dia ininya masih besi semua. Ya, komponen materialnya memang bagus ya. Dia produksi di India ini memang kalau kita lihat ini bagus-bagus ya ini. Oh my god. Shape. Itu kan. Spakbornya masih kayak spakbor motor-motor klasik ya. Kayak kesan ininya kan. Iya, karena ini di kalau spakbor zaman sekarang itu kan dia cuma atasnya doang nih, tapi ini dia udah ada kayak sampingnya gitu. Nah, dulu di posisi pemilik yang pertamanya itu dia ada plat nomornya di sini. Oh, di sini. Jadi kayak motor-motor Inggris banget ya. Nah, tapi kan sekarang udah kalau ada perubahan ada di platnya ada di. Iya, dan kebanyakan orang lebih naruh platnya di belakang engine guard ini ya, atau di sasis ya. Oke. Kalau zaman dulu kan memang dia di sini. Dan kesan-kesan ini nih yang model klasik-klasiknya masih dipertahanin. Iya, spakbor masih klasik. Ini warna velgnya juga udah senada sama ini ya. Mungkin karena biar satu komponen kan dia Army Battle Edition kan, warnanya spesial. Ini kalau nggak salah dia tuh ada beberapa warna ya. Dia ada krem. Dia ada yang navy. Ini blue navy. Blue navy, hitam juga ada tuh. Ada yang hitam. Tapi ini gue sih lebih suka ini sih karena kayak mewakili benar-benar konsep awal motor ini yang kayak motor perangnya gitu. Ini kayak motor suhu gitu kan. Iya. Jadi motor ini velgnya ini 19 nih ringnya. 19. Bannya 90 90, ring 19. Oh, dia perbedaannya di depannya 19, belakangnya 18. Oke. Nanti kita cek ya. Dan ini cakram yang udah salah satu part yang udah modern di motor ini ya. Ya. Dan itu yang
berkesan bener sama motor ini pada saat tampilan depan ini. Nih lihat nih. Ini dia lampu seri ya? Lampu serinya ini masih kayak apa? Kayak binatang yang kayak belalang sembah gitu dia, matanya ya. Dan bayangan gue nih lampu matanya bisa kayak belok-belok gitu ya. Oh iya. Oke. Terus lanjut ke headlamp, dia masih mempertahankan headlamp lama ya. Nah, dia ada kayak kanopinya ya. Bajaringan bukan nih? Dia kalau di model memang klasik di zaman dulu itu dia memang selalu mempertahankan ada apa kayak ini namanya? Ya? Iya, ada padnya di mobil. Banyak kalau orang di mobil tuh mobil Holden tuh rata-rata kan ada padnya kayak gini. Begitu juga dengan motor. Nah, kalau di velg ini dia seperti kayak Harley WL kan rata-rata dia senada dengan warna bodinya, begitu jangan velgnya. Apa semua warna dari Royal Enfield 500 ini apa? Setahu gue sih cuman yang Army Battle doang yang warna ininya sama-sama body. Oke, mantap. Nah, coba kita lari ke kokpit, instrumen di kokpit dia masih mempertahankan klasiknya ya. Bener-bener klasik banget. Contohnya kayak bentuk-bentuk bautnya ini, terus detail-detailnya sih kalau di zaman dulu yang detailnya kasar. Iya, kan? benar. Baut-baut ini masih kelihatan dia nongol gitu kan. Terus sama ini simple banget sebenarnya. Jadi cuman ada speedometer, kilometer, kunci kontak. Ini indikator untuk bensin sama fuel injection ya. Iya. Oh, ini udah fuel injection. Dia indikatornya jadi kayak dihitungnya semi ya. Kalau dia sudah batas habis, dia baru nol. Kayak gitu. Nah, ini juga tangki bensin ini 14 liter, 14,5 liter. Ya segituan lah ya. Nah, yang gue tanyain tuh kan ini indikator bensinnya itu cuman ada lambang plus lampu. Kalau misalkan motor-motor dulu kan gunain feeling kalau misalkan bensin mau habis kan. Iya, berarti ini juga masih mempertahankan karena dia kalau misalkan bensinnya sudah mau habis, dia baru ngasih notifikasi lampunya berkedip ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut review. Tadi kan kita udah depan udah ya. Kokpit, instrumen kokpit itu udah. Sekarang kita bakal bahas tentang stang kali ya. Nah, stang ini ada yang lucu di ini dan dipertahankan oleh Royal Enfield. Tapi stang ini dia kan ada banyak tipe modelnya. Stang ini kali ini udah dirubah jadi ini dibilangnya stangnya model gerobak. Oh. Tapi dengan stang gerobak begini, dia handlingnya jadi lebih asik ya. Nanti kita coba ya. Sama satu lagi nih kita membahas nih. Dengan klasiknya dia, motor ini kunci stangnya masih menggunakan sistem di bawah. Oh, masih dipertahanin ya kunci stang. Coba lihat. Oh iya, lucu nih. Sebenarnya kalau gue periksa nih ya, kita cek ya, model kayak gini kan sebenarnya nggak aman kan kalau untuk zaman sekarang. Apalagi yang kuncinya cuma model begini doang. Dia untuk keamanannya agak kurang. Gitu. Iya, tapi menurut gue sih kalau misalkan udah mau motor begini mah nggak mungkin cuma bawa ke Indomaret sih menurut gue sih ya. Kalau namanya udah mau kena maling. Oh iya, tapi beneran maling lah ya. Hilang. Oke, tapi itu mantep lah ya. Masih dipertahankan sama Royal Enfield. Nah, terus ini juga master rem juga masih master rem yang biasa ya? Ya, ini mah nggak ada. Dia belum ABS. Oke, siap. Terus ini spion aftermarket nih. Ya, aftermarket. Dia modelnya dia lebih tinggi lagi nih. Oh. Dia asik banget kalau dia ngomong kayak belalang gitu kan. Ini gripnya juga aftermarket atau bawaan? Gripnya ini kayak udah aftermarket. Oke. Nah, satu yang pertanyaan gue dari awal ketika mau dapat review motor ini tuh terkenal dengan motor yang bikin biji linu. Banyak orang yang bilang kalau misalkan motor ini kalau misalkan kita bawa harian untuk jarak yang pendek dalam kota itu ngebikin biji linu katanya gitu. Tapi nggak salah kayaknya. Karena geter. Motor ini juga ya kan kalau di daerah Gunung Himalayan, udara itu kan dikit ya. Kalau dia motor-motor besar kayak GS atau Harley itu dia nggak bisa naik dan cuman motor ini nih, Royal Enfield yang bisa naik ke atas karena dia pada saat dia berjalan kan motor pada umumnya kan butuh udara ya. Nah kalau motor Royal Enfield ini dengan udara yang dikit aja masih bisa hidup. Gitu. Makanya rata-rata motor Royal Enfield yang bisa jalan sampai ke atas. Sama dia torsinya besar dia dibanding dengan motor cc 500 cc lainnya, torsi dia besar makanya motor ini juga terkenal dengan sebutan motor yang jago tanjakan. Karena dia stroke-nya panjang. Betul. Stroke up-nya panjang. Terus didukung juga kenapa dia terkenalnya juga motor jago tanjakan dengan kenyamanan yang cukup lumayan karena dia joknya ini ada springnya. Jadi dia double. Jadi shocknya sudah ditopang sama dua shock yang pegas plus ada pernya, ada springnya gitu. Jadi makanya orang kalau misalkan bawa motor ini untuk jarak jauh dia lebih nyaman banget gitu. Tapi untuk jarak yang pendek ya tadi sebutan biji linu. Tapi biji linu tadi di ini juga ya kita lihat posisi kendaraan motor ini kan biasanya kalau motor tuh kan kita agak riding positionnya. Ini karena dia klasik kayak motor tuh di bawah banget gitu.
motornya gitu. Iya, iya. Dia rendah banget tapi asik gitu di bawahnya. Nah sekarang kita bakal bahas tentang kompartemen-kompartemen yang ada di motor ini ya. Kalau di sebelah kanan, Ini tuh filter udara. Memang kompartemennya nggak terlalu banyak saja, tapi ada aftermarket yang biasanya dipasangkan sama orang-orang. Kalau itu biasanya taruh di sini ya, sideback ya, kanan kiri. Okay. Dia menambah kesan klasiknya itu rata-rata ditambahin sideback di sini. Dia kalau aslinya kompartemen itu cuma ada di sini. Oh gitu. Iya. Berarti ini tambahan ya? Itu filter udara, itu aslinya. asli ya? Yang tambahan tuh stikernya nih. Oh iya. Oke. Gitu. Kickstarter. Oh iya, sama yang modern dari motor ini juga dia udah engine starter ya? Engine starter. Kalau dulu kan di engkol tuh. Mungkin zaman dulu ada klakson nggak ya? Nggak tahu gue, mungkin yang trompet itu. Atau klakson kayak mobil Willys tuh nggak? Ya. Gitu. Itu juga benar. Terus yang sebelah kiri ini ada aki, kompartemen untuk aki. Ya. Sama ini sekring. Sekring, Oh, dan oke, sekring. oke. Coba kita ke bagian belakang nih Keja. Oke, kita bakal bahas bagian belakang. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian belakang ya. Oke. Apa detail-detail yang menarik menurut lo nih ke bagian belakang? Menarik semua menurut gua, tapi gua tuh lebih penasaran tentang part modern yang dipasang di motor ini gitu. Oh, Kenapa gitu. sampai dia dipasang itu? Salah satunya shock nih. Kan shock dia udah tabung kan. Iya. Zaman dulu tabung paling cuma gas doang kan. Nah, gue penasaran juga sih ya model zaman dulu kayak mana ya? Royal Enfield zaman dulu. Tapi kalau ini udah modern ya, karena shocknya udah tabung ya. Sudah tabung. Shock udah tabung. Ini udah aftermarket nih knalpotnya nih. Oh. Jadi di suara dia racing. Modelnya masih menggunakan model klasik. Di model yang Royal Enfield ini dia ini bisa dua muka modelnya. Ada banyak gua lihat ya, motor Royal Enfield ini dibikin custom yang belakangnya ini dibikin nggak ada gitu. Oh, sama Jadi custom single builder. seater. Oke. Iya, gue juga pernah ngeliat tuh punya program motor juga dia. Soalnya banyak kan orang ada yang mau tipe klasik banget, ada juga klasik tapi semi gitu Iya. kan. Nah gitu. Jadi joknya dibuat jadi sendiri gitu. Cakep sih. Kalau gue lebih sukanya kalau misalkan joknya gue pernah lihat ya. Joknya tuh diganti yang coklat, terus dia cuman kayak jok motor custom itu. Dia cuma single seater tapi dia pakai side back. Oh ya. Gitu. Nah single seater tapi sadek asik-asik. Asik Gue pernah gitu. lihat juga. Tapi lu udah pernah lihat belum yang motor yang begini? Hmm? Tapi dia knalpotnya dibikin dua V-style. Belum. Jadi dua. Belum. Itu juga asik juga. Jadi dua knalpotnya. Dari bawah dicabangin jadi dua. Iya, makanya kita beruntung lah ya tinggal di Indonesia yang custom builder budaya customnya itu bagus ya. Ini kadang-kadang ada yang bener juga, ada yang enggak. Iya. Tapi menurut gua kalau misalkan gua punya motor ini sih gua lebih suka dioriginalin kalau gua sih ya. Atau Iya. pasang-pasang part yang memang OM-nya. Itu tergantung dari kita, Selera lah ya. Selera kitanya. Kalau gue sih lebih ke arah modelnya situ gimana. gitu. Karena menurut gue punya motor senyaman ini kalau nggak ngajak anak istri sih lu sayang banget menurut gue. Pernah lagi ada nih ya salah satu orang motor Royal Enfield yang begini, yang serinya Chrome dibikin ada chestpannya. Asli chestpannya dari India. Iya tuh. Cakep asli. Wah, enak tuh buat ngajak anak gue nyore ya. Dari Tapi tajil. jangan salah, lu bawa motor chestpan sama bawa motor ini bedanya jauh. Oh. Bedanya jauh. Yang chestpan itu versinya Chrome ya. Ininya dia Chrome. Nanti kalau misalkan gue ketemu gambar di internet, gue bakal tampilin gambarnya ya versi teman-teman ya. chestpan ya. Nih lihat. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ke bagian kaki-kaki. Sok udah ya. Sok Sok udah. knalpot udah dan sekarang kaki-kaki. Dan di belakang ini bannya 18. ring 18. 120 80 18. Jadi depan 19 dan di belakang 18. Lampunya ini juga dia kesan klasiknya ini banget apa? Kental banget ya. Kental banget. Iya, sama ada ini terus dia posisi lampunya, bentuk-bentuk lampu sama bentuk platnya juga udah sesuai. Dan ini motor ini lucu nih tapi nih. emboss detailnya gitu asik ya. Coba kalau dia modelnya embossnya nongol gitu kan. Ya, Jadi lebih kesannya mewah. emboss nongolnya per huruf. Dia lebih cakep kali ya. Kalau ini kan dia cuman satu tulisan begini nih. Tapi ini lucu nih. Ya, detail-detailnya bagus. Asik. Ini juga nih Keja. Ini juga asik nih. Di bagian mesin, dia embossnya Royal Enfield dia selalu ada bikin tuh. Dia ini 2 busi nih dan lambang dari mesinnya itu RE gitu kan. Jadi embossnya tuh kental banget. Tapi nanti kita bahas tentang Mesin sekaligus kita nyoba. readingnya seperti apa. Oke, jadi teman-teman kita berdua bakal siap-siap dulu. Nanti yang video readingnya ini bakal tayang di punya gua dan video riding tes motor ini Ada Ivan tayang yang di punya jalan. gue juga. Oh, oke, jadi teman-teman kita bakal siap-siap dulu, jangan kemana-mana. Tungguin videonya.
Oke, sekian dulu liputan untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Akhirnya gua bisa nyobain salah satu motor impian gua, yaitu Royal Enfield 500 Classic. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa please tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng, serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Cek audio. Kamera standby. Motor ini tuh terkenal dengan motor yang bikin biji linu.